Syarfi. Saya Lionel. Saya Jovanisia. Saya Michelle. Jadi penjelasan yang pertama akan dimulai dari saya sendiri, yaitu suatu karya tari yang ingin ditarikan haruslah mempertimbangkan keberlangsungannya. Di mana mengapa hal itu penting? Karena dalam menarikan suatu karya tari haruslah mempertimbangkan apakah tarian tersebut sudah sesuai dengan tema yang akan dibawakan, apakah tarian tersebut dapat menarik audiens, sehingga nantinya ketika tarian tersebut ditarikan, audiens merasa tertarik dan merasa makna dari setiap gerakan-gerakan yang diberikan dari penari kepada audiens bisa dimengerti. Lalu selanjutnya, penari. Ketika kamu menyalakan motor tanpa bensin, motor tersebut tidak akan hidup dan berjalan. Seperti itulah perumpamaan dari tarian tanpa penari. Penari merupakan tokoh utama yang penting dari dalam sebuah keberlangsungan tarian. Jika tidak ada penari, maka tarian tersebut tidak akan hidup dan tidak akan berlangsung. Itulah mengapa penari memiliki tugas harus mampu membawakan tarian tersebut, sehingga audiens yang melihatnya dapat tertarik dengan tarian tersebut dan merasakan makna yang disampaikan lewat gerakan maupun ekspresi yang dilontarkan oleh penari kepada audiens. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada Michelle Chi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah tata rias dan busana tari. Tata rias dan busana tari merupakan unsur pendukung utama dalam tarian. Nah, tata rias dan busana tari ini tidak hanya berfungsi untuk mempercantik penampilan, tetapi juga berfungsi memperjelas karakter tokoh yang diperankan. Tata rias dan busana tari harus sesuai dengan tema yang akan ditampilkan. Dalam pemilihan kostum juga harus diperhatikan, karena jika kostum yang digunakan penari itu membuat penari tidak nyaman untuk bergerak, itu akan membuat pertunjukan gagal. Dan lalu tata rias dalam pemilihan tata rias juga harus diperhatikan, karena setiap jenis tarian itu memiliki tata rias yang berbeda-beda. Contohnya seperti tari pendet. Tari pendet ini merupakan tata rias yang terkenal dengan makeupnya yang tebal, alis yang tebal, mata yang tajam, dan juga pipi merah merona. Lalu yang kedua itu adalah iringan tari. Nah, iringan tari ini adalah unsur pendukung dalam tarian juga yang tidak bisa dipisahkan dari tarian. Iringan tari itu berfungsi sebagai membangun suasana. Iringan tari terbagi menjadi dua jenis, yaitu direkam, yaitu kita harus mempersiapkan alat pemutar suara yang jernih supaya penonton yang ada di tempat pertunjukan itu dapat terdengar jelas. Lalu yang kedua itu adalah dimainkan secara langsung. Kita perlu latihan secara konsisten di antara penari dan juga pemain musik supaya saat tampil irama musik dan gerakan tari dapat selaras dan kompak. Nah, ada kata-kata penting dari tata rias dan juga tata busana. Yang pertama itu adalah tema tari, lalu karakter, dan juga ekspresi. Nah, tema tari, karakter, dan ekspresi ini merupakan unsur penting dalam penonton supaya penonton dapat memahami isi dari tarian tersebut. Di mana tema tari ini merupakan ide pokok atau cerita utama yang ingin disampaikan dari tarian tersebut. Kemudian ekspresi itu pesan dari penari pesan penari yang akan menyampaikan dengan cara gerak mimik mukanya. Lalu ada karakter itu adalah sikap atau sikap yang ada di dalam penari. Lalu kata-kata penting di dalam iringan tari. Nah, di iringan tari ini ada gamelan, latihan bersama, kemudian penataan alat musik dan juga kostum. Penataan alat musik ini penting, yaitu untuk pengaturan posisi dan juga penggunaan alat musik supaya menghasilkan iringan yang harmonis. Kemudian ada latihan bersama itu di antara penari dan juga pemusik untuk supaya saat tampil itu irama dan gerakannya itu nyambung. Kemudian ada kostum itu perlengkapan atau pakaian yang digunakan penari untuk memperjelas tema dan keindahan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Michelle Chi yang sudah menjelaskan. Saya akan menambahkan dari materi saya, yaitu kata penting
Tujuan dan penari. Tujuan tentu saja suatu tarian yang ditarikan memiliki tujuan di mana tarian tersebut diharapkan bisa menyampaikan pesan dan kesan kepada audiens melalui gerakan-gerakan yang disampaikan penari maupun ekspresi yang diberikan sehingga audiens merasa terbawa dengan adanya setiap gerakan tersebut dan memahami makna apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penari. Lalu selanjutnya kata penting keduanya ada penari. Tentu saja penari yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, penari merupakan gagasan utama atau pokok dari sebuah tarian. Jadi penari tersebut harus mampu menampilkan gerakan, menampilkan ekspresi sehingga penonton dapat merasa terbawa dengan tarian yang ditarikannya serta memahami pesan dan kesan yang disampaikannya melalui setiap gerakan yang diberikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Pedi. Baik, terima kasih. Saya bagian kelima yaitu jadwal latihan. Jadwal latihan itu sendiri artinya adalah pelaksanaan atau pembentukan jadwal yang diberikan kepada penari agar mereka dapat melaksanakannya secara lancar. Jadwal latihan itu berfungsi agar dapat menciptakan kedisiplinan dan persiapan yang secara struktur. Jadwal latihan ini melalui beberapa proses, yaitu proses penyesuaian yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penguasaan gerakan hingga gladi bersih. Nah, kata penting arti gladi bersih dan gladi kotor. Gladi bersih itu sendiri artinya adalah menguji cobaan pada H-1 atau sebelum tunjukan, sedangkan gladi kotor itu adalah H-2 maupun H- lainnya. Dengan adanya jadwal yang jelas, pertunjukan setiap pendukung pertunjukan itu dapat melaksanakan dan memahami pekerjaan mereka sendiri sehingga meminimalisirkan kesalahan, membangun kekompakan tim serta meningkatkan rasa percaya diri sebelum tampil. Yang ke-6 itu adalah penyusunan panitia. Penyusunan panitia itu dibuat agar dapat membentuk pertunjukan. Jadi penyusunan panitia itu dibuat agar atau berfungsi agar mereka dapat berkoordinasi di belakang layar dalam bentuk acara teknis. Jadi pembentukan penyusunan panitia itu dapat melalui beberapa hal, yaitu pembagian tugas sesuai dengan keahlian masing-masing tim, seperti logistik, artistik, dan manajemen acara. Dengan adanya penyusunan panitia seperti ini akan dapat melakukan pertunjukan lebih mudah karena pembagian tugas yang dilakukan secara jelas. Jadi itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Jokelis yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Michelle. Mari saya akan membahas mengenai tempat atau gedung pertunjukan. Jadi lokasi atau tempat pertunjukan adalah salah satu unsur penting yang memperjelas skema tarian yang akan dibawakan. Oleh karena itu, tempat pertunjukan yang sesuai akan sangat membantu penonton dalam memahami tarian tersebut. Misalnya, tarian yang bersifat alam dapat ditarikan di area yang terbuka karena penari dapat berinteraksi langsung dengan alam dan terlihat natural. Selain itu, pemilihan tempat pertunjukan juga harus disesuaikan dengan pemilihan tempat juga harus disesuaikan dengan ketersediaan dana, lokasi atau fasilitas, dan juga jumlah penonton. Kata penting yang saya dapatkan dari materi ini adalah panggung dan sarana prasarana. Panggung ini adalah tempat utama di mana penari menampilkan pertunjukan tari, sedangkan sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung pertunjukan tersebut. Kemudian materi waktu dan durasi pertunjukan. Jadi pengaturan durasi pertunjukan hari ini sangat penting. Hal ini dikarenakan panitia harus memanfaatkan waktu dengan baik sehingga dapat menarik perhatian penonton dan juga mencegah rasa bosan penonton. Kita akan
tari yang ditunjukkan adalah gerakan yang berulang-ulang, maka sebaiknya durasi pertunjukan tidak boleh terlalu lama. Kata penting yang saya dapatkan adalah durasi. Durasi artinya adalah lama berlangsungnya suatu pertunjukan tari. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Michelle yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya saya serahkan kepada Lionel. Saya akan menjelaskan tentang penonton. Penonton menjadi bagian penting dalam pertunjukan tari karena keberhasilan tari biasanya dipengaruhi oleh penonton yang dapat memahami isi tarian tersebut. Oleh sebab itu, tarian harus disesuaikan karakter atau usia penonton agar mudah dipahami, lebih menarik, dan membuat penonton menikmati pertunjukan. Selanjutnya, susunan acara dalam pertunjukan tari harus disusun dengan baik dan teratur. Pertunjukan tari biasa dimulai dari yang menarik, lalu semakin berkembang hingga puncak acara agar penonton tidak bosan. Dengan susunan acara yang rapi, pertunjukan tari dapat berjalan dengan baik dan dapat membuat penonton meninggalkan kesan yang baik. Sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang boleh kami sampaikan. Maaf atas kekurangannya. Mengucapkan terima kasih. Kedengaran enggak ya suara?